Dia udah menyelamatkan saya. Sekarang dia ada di rumah sakit tergeletak. Udah hampir mati. Dia tahu dia menyelamatkan saya dan dia menyelamatkan ini. Ini. Maksud kamu apa? Saya menolak memberikan cincin ini pada perampok itu. Dan kamu tahu, Eri membela saya. Dia kena tembak. Dan kamu mesti ingat, selama Eri belum sembuh, saya tidak akan pernah memakai cincin ini lagi. Jangan gitu. Saya nggak mau dengar pembicaraan kamu. Saya nggak mau dengar kamu mau ngomong apa. Saya nggak mau dengar. Kalau saya belum tahu, saya belum mendengar Eri sembuh. Lebih baik kita lupakan rencana pernikahan kita. Kita lupakan. Saya udah berdosa sama Eri. Saya udah berdosa. Maafin saya, Vin. Nggak bisa. Maafin saya, Vin. Lepas. Roni, lepas. Roni, sebaiknya kamu pergi. Saya ingin sendiri pergi, Ron. Ron, pergi. Enggak. Ron. Saya minta maaf. Pergi, Nancy. Minta maaf, Vin. Saya bersalah sama Eri. Kamu belum tidur, Ron? Vina mana? Tahu. Mama lihat akhir-akhir ini kamu tuh kusut aja. Kayaknya kamu nggak senang ketemu Vina. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja kok. Bohong, muka kamu tuh nggak bisa bohong. Coba deh, tolong ceritain ke Mama. Ada apa sih antara kalian? Bawel amat sih, Mama. Dibilangin gak ada apa-apa juga. Mau tau aja urusan anak muda. Ini rincian biaya dan langkah-langkah operasional di Surabaya. Memang angkanya cukup besar, karena saya butuh biaya untuk transportasi dan lain-lain selama di Surabaya. Ya, oke. Tapi kira-kira Sony dengan Iva bisa ditangkap nggak ya, Pak? Saya tidak bisa memastikan, tapi jangan khawatir. Jaringan saya di Surabaya cukup luas. Dan saya yakin ini bukan penipuan yang pertama. Saya akan segera kumpulkan file-file dan data untuk segera mencari dia dan saya akan lapor polisi. Iya, lebih baik begitu, Pak. Saya berharap Sony dengan Iva bisa cepat ditangkap. Jadi perusahaan mertua saya nggak jadi bangkrut. Secepatnya Suserli setuju akan perjanjian kita, saya akan segera bergerak supaya kita bisa ngambil langkah yang lebih cepat. Dan Ivan sama Sony udah ditangkap. Iya, saya berharap itu juga, Pak. Silakan minum dulu, Pak. Terima kasih. Serli, Papa hargai semua usahamu, ikut memikirkan mencarikan jalan keluar masalah perusahaan. Ya? Pada saat ini yang Papa bisa lakukan hanyalah pasrah kepada Tuhan. Edo udah dapat informasi tentang Sony dengan Iva, Pak? Dia sudah lapor polisi, tinggal nunggu. Ada di rumah sekarang.
Baru pulang kamu, sayang. Apa? Mau diapain perhiasannya? Mau Shirley simpan di safe deposit bank. Sher, ada kabar jelek tentang Eri. Kabar apa, Ma? Eri kecelakaan di Surabaya. Dia sekarang di rumah sakit nggak sadarin diri. Papa bilang kita nggak usah ke Surabaya. Kalau kita ke Surabaya, Papa takut rahasia Eri sama Tante Sinta kebongkar. Tapi Papa ada benernya juga sih, Ma. Kalau Eri tahu rencananya berantakan, dia juga pasti akan kecewa. Terus harus gimana dong, Mama? Masa kita tenang-tenang aja di sini, sementara Eri di rumah sakit? Mama kan bisa telepon Vina. Mama bisa nanyain soal kabar Eri sama Vina, ya kan? Bukannya saya nggak mau cepet-cepet ngelaksanain pernikahan Roni sama Vina. Tapi Saya sudah merasakannya. Pasti ada masalah di antara Roni dan Vina, iya kan? bukan masalah Roni sama Vina. Antara mereka saya rasa nggak ada apa-apa. Eri, Jeng. Eri? Iya. Seperti yang kita tahu, kondisi Eri saat ini belum jelas. Kita mau mengadakan pesta besar. Rasanya saya sama Vina kok nggak tega ya? Dan saya pikir mungkin ada baiknya kalau kita menunda dan menunggu sampai kita tahu jelas kondisi Eri. Kamu harus sembuh. Kamu dengar saya nggak? Percuma, Vin. Orang kalau lagi koma nggak bisa dengar apa-apa. Kata dokter, pasien yang lagi koma kadang-kadang bisa dengerin, kadang-kadang bisa ngerasain. Walaupun dia nggak bisa reaksi. Saya ngerti perasaan kamu. Tapi kamu nggak boleh nyalain diri kamu sendiri. Kejadian itu bukan salah kamu. Dan musibah yang menimpa Eri juga bukan salah kamu. Roni, Eri sudah nolong saya. Saya tuh nggak merasa bersalah. Kamu lihat dong. Saya tuh cuma merasa bertanggung jawab. Kamu lihat Eri sekarang keadaannya kayak gimana. Kamu masa nggak peduli. Kamu tuh di otak kamu tuh adanya cuma dendam atau apa sih? Udah, Devin. Saya nggak mau ribut sama kamu. Saya juga nggak mau ribut sama kamu. Cepet marah amat sih jadi orang. Saya nggak marah. Kamu gak kasihan sama Eri. Kalau waktu itu saya nggak ditolong sama dia, saya udah mati gimana? Kamu suka lihat saya mati? Oke, saya ngertiin kamu. Mendingan sekarang gini. Persoalan ini kita serahin semua sama keluarganya. Apa
Apa keluarganya udah tahu? Udah. Saya udah telepon. Tapi mereka belum sempat ke Surabaya. Roni, saya harap kamu maklum. Kamu harus maklum, Ron. Pernikahan kita tuh sangat penting. Apalagi buat saya. Tapi saya nggak bisa menikah kalau Eri belum sembuh. Saya nggak bisa menikah kalau Eri belum sadar. Hasil operasi Anda sangat baik. Terus terang saya sendiri tidak menyangka kalau hasilnya akan secepat ini pulihnya. Seperti yang saya katakan dulu, Anda sudah bisa melakukan operasi payudara. Ya, untuk mengembalikan bentuk payudara Anda seperti semula. Kira-kira berapa biayanya ya, Dok? 50 juta? Iya, uang segitu kan nggak ada apa-apanya, Pak. Dibanding dengan Sherry bisa punya rasa percaya diri lagi. Iya, tapi mah uang sebanyak itu papa dari mana, mah? Mama masih ingat. Waktu kita mau bantu Eri, papa pinjam uang dari bank. Dan rumah ini yang jadi jaminan. Terus Sherry gimana? Pokoknya Sherly mesti dioperasi. Nggak bisa enggak. Karena Mama ingin supaya Sherry bahagia, timbul lagi rasa percaya dirinya. Mah. Baik, nanti kita bicarakan sama Sherly. Mungkin dia masih punya simpanan atau tabungan. Sinta aja bisa kita tolong, Pak. Masa anak sendiri nggak bisa kita tolong? Bukan hanya Sinta yang kita tolong, Ma. Tapi anak kita juga, Eri. Kemarin Mama lihat kamu ngumpulin perhiasan kamu. Sherry tahu kan keadaan Mama sama Papa? Papa nggak bisa pinjam lagi uang ke bank. Karena rumah ini masih jadi jaminan bank, Sher. Sherly ngerti, Ma. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa operasi lagi. Mama masih punya sedikit tabungan. Kalau kamu jual perhiasan kamu, ditambah dengan tabungan Mama, kamu bisa operasi lagi. Ma, Sherly udah ambil keputusan nggak jadi operasi. Kenapa? Untuk apa Sherly operasi? Toh Sherly udah nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Dan Sherly nggak mau kalau suatu saat Edo kembali ke Sherly cuma gara-gara dia senang sama fisik Sherly yang udah balik normal lagi. Dan satu lagi, Ma. Sherly menjual perhiasan Sherly untuk ngebantu papanya Edo. Perusahaannya udah hampir bangkrut. Kasihan kan, Ma? Ya kan, Ma? Tuh. Udah ketemu Sherly? Maaf, Pak. Saya ada janji. Permisi. Dodo. Edo.
pengacaranya bilang kalau kesaksiannya Papa juga diperluin nanti di pengadilan, Pak. Iya, ya. Bagaimana dengan Tommy? Dia jadi saksi kan? Papa rasa kesaksian dia sangat menentukan. Tommy juga akan jadi saksi. Cuman yang Susan takutin, Pak, gimana dong sama karirnya Tommy? Iya, ya. Papa ngerti. Nah, Susan, bagaimana keadaanmu? Baik-baik kan? Susan baik-baik aja, Pak. Edo sama Shirley gimana kabarnya? Ya, mereka baik-baik saja. Kamu tidak usah memikirkan kita. Konsentrasikan pada kasusmu saja, ya. Susan, Papa harap kamu cepat pulang ke rumah. Papa doain Susan ya. Ya, ya. Hati-hati ya. Dah. Boleh saya tinggal di sini lagi, Pak? Pertimbangan Anda saya kira cukup wajar. Anda tidak perlu merasa khawatir. Cuman gini, Pak. Bisa nggak, Pak? Diadakan semacam sidang pengadilan tertutup. Ya, saya hanya mau kesaksian saya tidak didengar banyak orang. Terutama penggemar saya. Saya kira sulit. Walaupun dilakukan tertutup, hasilnya pasti bocor kepada pers dan media massa. Itu masalahnya. Saya khawatir, Pak. Kalau produser saya mikir 2 kali untuk pakai saya lagi, Pak. Sementara saya makin khawatir aja dengan keadaan Susan. Saya akan carikan jalan keluar yang baik. Ya. Pak, Bu Sher sudah datang. Suruh nunggu sebentar ya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Bung Tommy, saya tetap akan cari jalan keluar yang terbaik. Tapi ingat, kesaksian Anda sangat vital dan amat menentukan nasib Nona Susan. Ya, pokoknya saya serahkan semua sama Pak Sultan. Oke, selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silahkan Bu Sherry. Tommy? Tommy Arsana kan? Ya. Maaf, Iya, kita emang belum pernah ketemu. Saya Shirley, Susan, adik ipar saya. Oh, kakak iparnya Susan ya? Iya, benar. Gimana Susan? Ada perkembangan baru? Sementara diusahakan sama pengacara. Kliennya Pak Sultan juga? Iya, tapi kebetulan yang punya masalah bukan saya, suami saya. Biasalah penipuan. Ya. Ya udah sih masuk dulu ya. Oke. Kamu jual rumahmu? Iya, Pak. Untuk nembus semua kesalahan saya sama Shirley, Pak. Maksudmu? Mungkin Papa dan Shirley nganggap saya ini orang egois. Mau menangnya sendiri dan nggak pernah mengakui kesalahannya. Sebenarnya dalam hati saya benar-benar menyesal, Pak. Kemarin saya mencoba ingin ketemu dengan Shirley dan minta maaf.
Tapi secara nggak sengaja saya mendengar percakapan antara Shirley dan mamanya. Shirley membatalkan operasi payudaranya karena uangnya dibuat untuk membayar pengacara. Papa senang kamu bisa berjiwa besar mengakui kesalahanmu. Papa harapkan kamu bisa memperbaiki rumah tangga kalian. Saya nggak tahu, Pak. Yang saya pikirkan Shirley itu pasti benci dengan saya. Dan dia pasti nggak akan maafkan saya, Pak. Lalu apa rencanamu? Jadi kapan Tante ke Surabaya? Kapan ya, Vin? Tante juga belum tahu. Lagian Om juga sibuk terus. Gimana Eri? Ya, sampai sekarang Eri belum sadar, Tante. Tapi saya nengokin dia terus tiap hari. Kasihan Eri, Vin. Tolong jagain ya. Jagain buat Tante Eri. Sudah pasti saya jagain, Tante. Terima kasih. Kembali, Tante. Pokoknya Mama nggak peduli, Pak. Mama mesti ke Surabaya untuk nengok Eri. Mama kan tahu bagaimana susah payahnya Eri merencanakan semua ini. Bagaimana dia berkorban untuk keluarga Sinta, Ma. Nah, kalau kita muncul di sana, semuanya kan akan ketahuan. Semua rencana Eri akan kacau, Ma. Papa tuh nggak ngerti perasaan Mama ya. Masa anaknya sekarat di rumah sakit kita nggak nengok? Mama pusing, Pak. Mama nggak bisa tidur terus mikirin Eri. Ma, tadi Mama bilang Eri belum sadar. Nah, kalau kita ke sana, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik sekarang kita berdoa. Mohon pada Tuhan supaya Eri cepat sadar. Baru sudah itu kita telepon Eri. Papa cuma nggak mau merusak rencana dan harapan Eri, Ma. Halo, selamat malam Bung Tommy. Anda sudah siap besok? Ya, begitulah. Begini Bung Tommy. Besok sidang dimulai jam 11. Sebaiknya kita hadir jam 9. Anda datang ke kantor saya. Kita sama-sama datang berangkat ke pengadilan, oke? Nah, begini. Materi yang telah kita bahas bersama, coba dibaca-baca, diingat-ingat, supaya nanti kalau ada pertanyaan dari jaksa, Anda tidak salah menjawab. Halo? Halo, Bung Tommy. Ya Pak Sultan. Ya udah sampai besok ya, Pak. Oh iya. Selamat malam, sampai besok ya. Ya, selamat malam. Katanya dia selingkuh ya? Makanya istrinya bunuh diri. Nggak nyangka ya, cakep-cakep gitu, mata keranjang. Iya, mata keranjang. Jadi, supaya kamu lebih konsentrasi menghadapi kasus kamu itu, kami putuskan untuk menunda syuting ini. Udah jam 10. Tommy mana, Pak? Sabar, Edo. Pengacara lagi menghubungi. Macet di jalan kali. Tommy pasti datang, Dok. Kita tungguin aja.
Terima kasih kamu mau datang, Ter. Pak. Bagaimana, Bung? Tommy bisa dihubungi? Belum bisa dihubungi, Pak. Saya telepon ke rumahnya, tidak diangkat. Telepon ke handphone juga tidak diaktifkan. Selamat siang. Siang. Jangan-jangan dia sengaja nggak datang karena malu takut di depan publik. Malu ngakuin hubungan dengan Susan. Kalaupun kayak gitu, saya juga nggak akan nyalain Tommy. Karir kan adalah masa depannya dia. Ayo, kita jalani saja. Bagaimana, Bung? Kita lakukan tanpa Tommy semampu kita. Sidang tidak mungkin ditunda, Pak. Ayo, kita jalankan. Bagaimana dengan kesaksian Tommy? Bukankah itu sangat menentukan, Bung? Kita lakukan sidang tanpa Tommy semampu kita. Sidang tidak mungkin ditunda. Ayo. Baik. Para hadirin dimohon untuk berdiri, berhubung hakim akan segera masuk ruang sidang. Tenang, harap tenang. Saya sudah bilang kan, Pak, kalau Tommy pasti datang untuk saya. Ma, ngapain sih kita di sini kok cuma nungguin Eri semua? Betul, kamu nggak ada masalah yang disembunyiin dari Mama gitu? Nggak ada. Betul, kamu nggak ada masalah dengan Vina atau Eri? Ron, Mama perhatiin tiap kali kamu bicara soal Eri, kok kayaknya kamu emosi sekali. Ron? Mama tahu nggak? Roni sebenarnya nggak suka sama Eri, Ma. Loh, kenapa gitu? Kalian kan udah bersahabat sejak lama. Itu dulu, Ma. Sebelum Eri pernah nyoba mutusin hubungan Roni sama Vina. Mama nggak tahu kan diam-diam Eri suka sama Vina. Bu Sinta tahu masalah ini? Itulah Roni nggak ngerti. Jelas-jelas Tante Sinta tahu masalah ini. Tapi dia nggak bisa tegas orangnya, Ma. Mama lihat sendiri kan mereka sekarang bisnis bareng-bareng. Tinggal serumah lagi. Sekarang juga rencana pernikahan ditunda. Gak ngerti, Roni. Ayo, sidang penutup sudah akan dimulai. Saya jadi deg-degan, Tom. Sam, pokoknya kamu tenang aja ya. Nggak apa-apa. Susan, kamu harus tabah ya. Papa yakin bahwa hukum itu tidak buta. Tuhan Maha Tahu dan kamu pasti bebas. Iya, Pak. Kamu jangan takut ya. Iya. Ayo. Oke, mari.
yang dijatuhkan terhadap dirinya tidaklah terbukti sah secara hukum, dan keyakinan melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dalam perkara ini. Selamat, Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih. Saya kagum sekali dan saya sekarang yakin kalau Bapak pasti bisa membantu saya. Pak, jangan siapa-siapa ya. Coba lihat ini. Kamu nanti mau pakai kebaya atau gaun pengantin ala Eropa kayak gini? Vina nggak mau ngomongin soal pernikahan dulu, Mah. Tapi Vin, nanti kalau Tante Rosa sama Roni denger kan gak enak. Mereka itu datang ke sini khusus ngomongin persiapan perkawinan kamu sama Roni. Vina nggak bisa menikah, Mah. Kalau Eri belum sembuh, Vina nggak mau menikah. Eri masih di rumah sakit, belum sadar. Tapi Vin, Mah, Vina rasa Roni sama Tante Rosa pasti ngertiin. Eri itu bukan cuma sahabat Vina. Dia itu udah kayak kakak Vina sendiri. Dia udah nyelamatin Vina, Mah. Dia terbaring di rumah sakit gara-gara Vina. Vina, kamu gak boleh nyalain diri kamu sendiri. Ini bukan salah siapa-siapa. Itu kan hanya kecelakaan. Ini salah saya, Mah. Ini semua gara-gara saya. Mama aja yang gak ngertiin perasaan Vina. Vina? Saya sangat mengerti perasaan Vina. Cuma terus terang aja, Roni udah mulai nggak sabaran. Saya udah ngomong sama Vina. Tapi dia tetap bersikeras. Kalau dia belum ngelihat tanda-tanda kesembuhan dari Eri, dia nggak mau ngomong soal pernikahan. Dia merasa bersalah. Kita tunggu saja 1-2 hari ini, Jeng. Kalau memang belum ada tanda-tanda kesembuhan dari Eri, saya rasa saya dan Roni lebih baik pulang ke Jakarta dulu. Kamu ada waktu sebentar, Vin? Saya mau ngomong sama kamu. Ada apa, Ron? Waktu kamu ke Surabaya, terus saya masih di Jakarta. Kayaknya saya ngerasa jauh sama kamu. Tapi sekarang saya udah di Surabaya, saya tinggal serumah sama kamu. Kenapa saya malah ngerasa makin jauh sama kamu? Ron, kamu sebenarnya mau ngomong apa sih? Terus terang aja. Saya cuma mau ngomong, sampai kapan kamu akan tunda pernikahan kita? Kita nggak mungkin pesta-pesta sementara. Kamu tahu sendiri Eri masih terbaring di rumah sakit. Kita nggak tahu gimana nasib dia. Kenapa sih? Kita yang mau nikah, tapi mesti tergantung sama Eri. Nggak ngerti loh saya.
Kamu nggak ngerti ya perasaan saya. Justru saya nggak ngerti sama kamu. Kamu banyak berubah. Jangan-jangan ini cuma alasan kamu untuk menunda-nunda. Atau mungkin kamu udah nggak mau nikah sama saya. Roni, kamu ngomong apaan sih? Sorry ya, Vin. Saya dan Mama nggak bisa lama-lama di Surabaya. Kita masih banyak kerjaan di Jakarta. Ya udah, kita nggak usah berantem terus deh. Daripada kita berantem terus, kan lebih baik kalau kita berdoa buat Eri, biar dia cepat sembuh. Ya kan? Ron,